Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi dengan Ibu Lina di devosi pagi kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai, Ibu Lina harap anak-anak sudah menyiapkan hati, menyiapkan Alkitab, dan menyiapkan alat tulis bersama jurnal refleksi untuk bisa mengikuti devosi pagi ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah buat anugerah-Mu dari malam hari kini pagi ini Tuhan kami masih memperoleh nafas kehidupan. Bapa dalam kerajaan surga saat ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan biarlah Allah yang memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mampu memahami dan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak hari ambil dari Kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Nah, di sini tema kita masih berlanjut dari yang kemarin, yaitu Tuhan yang mengatur. Nah, di sini kita punya bacaan hari ini di bawah berikut Yosua mengganti Musa. Nah, anak-anak, Ibu Lina harap anak-anak bisa membacakan ayat Alkitab ini 3-4 menit. Setelah ini baru anak-anak boleh melanjutkan dengan mendengarkan penjelasan Ibu Lina ya. Nah, di sini di dalam bacaan kita adalah Yosua mengganti Musa. Nah, di dalam cerita Alkitab ini Musa adalah seorang hamba Tuhan yang juga pemimpin yang luar biasa. Ia memang pernah membuat kesalahan sehingga Tuhan pun tidak mengizinkannya masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, oleh karena itu Tuhan pun berfirman kepada Musa agar naik ke gunung dan hanya bisa memandang tanah perjanjian dari jauh tersebut, lalu Musa pun akan mati. Hal ini kemudian digenapi, yaitu Musa akhirnya mati setelah ia memandang tanah yang dijanjikan Tuhan tersebut tanpa bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, hal yang menarik dari sini adalah ketika Musa tahu atau Tuhan sudah beritahukan kepada dia bahwa dia akan mati dan tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, Musa tetap mengucapkan kata-kata positif dalam doanya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik anak-anak di dalam ayat 15 sampai ayat ke-17 itu kata-kata Musa itu dia mengatakan bahwa mengangkat atas umat ini seorang yang menyepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, di sini Musa di dalam kata-katanya ini dia benar-benar meminta kepada Tuhan agar Tuhan yang mengangkat seseorang yang bisa menjadi kepala bagi bangsa Israel untuk menggantikan dirinya. Musa tidak ingin penggantinya itu adalah seorang yang asal-asalan untuk memimpin sehingga bangsa Israel, tapi dia mau supaya seperti orang yang menjadi pemimpin ini adalah orang yang benar-benar Tuhan yang pilih dia dan Tuhan yang tetap akan memimpin bangsa Israel melalui penerusnya ini, dan dia juga berharap supaya Tuhan memberikan penerus yang lebih baik daripada dirinya. Jadi karena Musa tahu bahwa apa yang akan dihadapi oleh bangsa Israel selanjutnya ini tidak mudah. Nah, jadi mereka harus berjuang untuk menghabisi tanah Kanaan. Jadi berbeda dengan tugas Musa yang hanya sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan berada di padang gurun. Nah, di sini di dalam doanya Musa tadi, Musa benar-benar berdoa dengan tulus hati dan meminta Tuhan supaya Tuhan yang memilih orang yang akan menjadi penggantinya. Jadi di sini di dalam doanya Tuhan memberitahukan kepada Musa dan Musa meletakkan tangannya di atas dan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi di sini
Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Jadi bukan dengan kehebatan Musa, tetapi Musa benar-benar bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, sehingga pada akhirnya memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, dan hal yang dapat kita pelajari adalah Tuhan yang berkuasa dan mengatur segala ciptaannya. Dan yang berikut, memiliki doa yang tulus seperti doa Musa dapat memberkati orang lain dan dapat dijawab oleh Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini Engkau yang akan memimpin kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan di dalam sisa kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mulai dengan kegiatan kami. Biarlah Allah yang memimpin kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, biarlah berkenan kepadamu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai jumpa. Dan